Jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kita berbuat dosa sebanyak apapun, selama kita bertobat, maka yakinlah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita bertobat, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada setiap kesalahan kita. Dan orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik itu adalah orang yang segera bertaubat daripada kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan dia segera memperbaiki dirinya untuk semakin menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita baca pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahilman, nuhun ya A. A selalu hadir menenangkan hati saya A. Postingan A di IG, di Instagram selalu pas dengan keadaan yang saya rasakan. Masya Allah. Alhamdulillah, hatur nuhun, terima kasih. Berarti ini yang nanya dari Sunda nih, karena nuhun nih. Atau mungkin menyesuaikan karena Ahilman dari Sunda, jadi pakai nuhun. Ya, dimanapun dan siapapun yang bertanya, semoga sehat. Dan juga yang menyimak pertanyaan ini sama-sama kita juga insya Allah sehat ya. Ini saya ingin bertanya, boleh? Jujur ya A, sebenarnya saya ini malu banget. Dulu pernah ngelakuin dosa besar yang jadi aib buat diri saya dan keluarga. Saya ngerasa dosa saya banyak banget. Saya malu banget bertanya dan curhat kayak gini sebenarnya A. Sekarang saya takut dengan dosa itu dan saya ingin mulai bertaubat. Tapi kadang saya ngerasa putus harapan untuk hijrah bertaubat karena dosa saya rasanya nggak akan diampuni karena saking banyaknya. Bagaimana ya A, agar saya bisa kuat menjalani kehidupan ke depan dengan masa lalu saya yang sangat suram ini? Kira-kira dosa saya akan diampuni nggak ya A? Mohon sekali nasihat dan jawabannya ya A. Nuhun A. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah bertanya. Semoga ini juga pertanyaan yang mewakili banyak di antara teman-teman yang lain yang pernah merasa tenggelam dalam dosa, yang merasa pernah punya masa lalu yang sangat suram dan kelam, dan ngerasa itu masih jadi beban untuk kehidupan kita yang akan datang. Teman-teman sekalian, setiap kita pasti pernah punya dosa. Setiap kita pasti pernah melakukan kesalahan. Karena manusia ini memang tempatnya salah, tempatnya dosa. Al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa. Tapi kita harus ingat bahwa siapapun di antara kita yang pernah tenggelam dalam masa kelamnya, selama kita masih diberikan usia oleh Allah, masih diberikan umur oleh Allah, maka di saat yang bersamaan sesungguhnya kita masih dinanti dan ditunggu oleh Allah untuk bertaubat dan memperbaiki diri kita. Dan percayalah, setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah adalah orang yang segera kembali bertaubat kepada Allah. Kullu bani adamu khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Maka jangan pernah putus asa dengan ampunan Allah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Kita berbuat dosa sebanyak apapun, selama kita bertobat, maka yakinlah ampunan Allah lebih luas daripada dosa yang pernah kita lakukan. Selama kita bertobat, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada setiap kesalahan kita. Dan orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Tapi orang baik itu adalah orang yang segera bertaubat daripada kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan dia segera memperbaiki dirinya untuk semakin menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin, semua dosa kecuali dosa syirik kepada Allah itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perhatikan surat Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Wallahu ghafurur rahim. Duhai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa dan kesalahan. Lihat, yang dipanggil siapa? Hamba-hambaku. Allah masih memanggil orang yang banyak dosa. Allah masih memanggil orang yang besar kesalahannya dengan panggilan apa? Hamba-hambaku. Duhai hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dalam melakukan dosa dan kesalahan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dengan rahmat ampunan Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu seluruhnya selama engkau bertobat, minta ampun dan memperbaiki diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pernah tenggelam dalam dosa kemudian dia bertobat, maka kedudukannya naik derajatnya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Karena di antara ciri dan tanda Allah mencintai seorang hamba, apa cirinya? Fursatut taubah. Allah berikan kesempatan hamba tersebut untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita pernah tenggelam dalam dosa, pernah berbuat salah, dan kita segera bertaubat, maka di saat itu naik derajat kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat. Bertaubatnya berkali-kali, taubat lagi, taubat lagi, taubat lagi. Kenapa? Karena dia sadar kesalahan dia pun, dosa dia pun, maksiat dia pun berkali-kali. Maka berkali-kali itulah dia berbuat dosa, maka berkali-kali jugalah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang yang senantiasa bertaubat dan orang yang mensucikan diri. Maka ingat, catat kalimat ini. Allah lebih mencintai orang yang banyak dosa, kemudian dia sungguh-sungguh bertaubat, daripada orang yang soleh sedangkan dia merasa tidak punya salah dalam hidupnya. Maka siapapun di antara kita pasti pernah tenggelam dalam kesalahan. Dan kalau kita bicara kesalahan, setidaknya ada 5 tingkatan kan. Yang pertama aib, yang kedua maksiat, yang ketiga dosa, yang keempat durhaka, yang kelima zolim. 1 aib, kekurangan dalam diri kita, kehilapan dalam diri kita, yang jika orang lain tahu akan membuat kita malu. Maka perintahnya tutupi. Siapapun kita yang pernah punya aib, tutup aib kita. Tutup. Kenapa? Karena Allah sangat marah kepada seseorang yang membuka aib dirinya sendiri, padahal Allah telah menutupnya. Maka tutup aib yang kita punya. Aib yang kita punya tutup. Termasuk kalau kita diizinkan mengetahui aib orang lain, tutup. Barang siapa yang senantiasa menutup aib saudaranya di dunia, maka nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Tapi sebaliknya, barang siapa yang membuka aib saudaranya di dunia, maka nanti pun Allah buka aibnya di hari kiamat. Aib diri sendiri tutup, aib orang lain tutup. Yang kedua maksiat, kesalahan yang kita lakukan. Apa perintahnya? Tinggalkan. Kalau tahu itu salah, tinggalkan. Kalau tahu itu keliru, tinggalkan. Bahkan jika sia-sia, tinggalkan. Yang ketiga, dosa. Taubati. Taubat. Maka hati-hati ya. Dalam dosa itu, selain dosanya, ada dosanya orang yang punya dosa selain dosanya. 1, merasa tidak punya dosa. Maka hati-hati. Merasa tidak punya dosa itu dosa. Maka dalam hidup jangan merasa soleh. Harusnya merasa salah. Kenapa?
karena merasa soleh itu salah dan merasa salah itu soleh. Yang kedua, jangan sibuk dengan dosa orang lain. Ini hati-hati. Kita kadang-kadang lebih pintar melihat kesalahan orang lain, tapi tak pandai melihat kesalahan kita. Padahal boleh jadi kesalahan kita lebih banyak. Orang yang sibuk dengan kesalahan orang lain berarti dia yang tidak pandai melihat kesalahannya. Maka jangan sibuk dengan dosa orang lain. Yang ketiga, tidak mau bertobat dari dosa. Udah tahu salah, tapi dia tidak mau bertobat. Sampai yang keempat, putus asa dengan ampunan Allah. Maka hati-hati, 4 dosa orang yang punya dosa selain dosanya. 1, merasa tidak punya dosa. 2, sibuk dengan dosa orang lain. 3, tidak mau bertobat dari dosa. 4, putus asa dengan ampunan Allah. Maka siapapun kita yang pernah punya dosa, bertaubat kepada Allah. Apa itu taubat? Kembali kepada Allah. Bagaimana caranya agar taubat kita diterima? Setidaknya ada 3. 1, menyesal dengan dosa yang pernah kita lakukan. 2, berhenti sungguh-sungguh dari dosa yang pernah kita lakukan. Dan yang ketiga, berjanji untuk memperbaiki diri kita ke depan dengan penuh kebaikan. Karena yakinlah, setiap kebaikan yang kita lakukan saat ini bisa menutupi keburukan kita di masa lalu. Yang keempat, durhaka. Perbaiki. Anak punya salah sama orang tua, perbaiki. Istri punya salah sama suami, perbaiki. Perbaiki. Sampai yang kelima, zalim. Ya, perbuatan yang mengundang bencinya Allah, mengundang bencinya manusia. Apa sikapnya? 3. Tinggalkan, taubati, perbaiki. Setiap kita punya salah. Tapi yakinlah, ampunan Allah lebih luas daripada kesalahan yang pernah kita lakukan. Maka jangan putus asa selama Allah masih menitipkan usia kepada kita. Ada 2 alasannya. 1, karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan kesempatan umur kepada kita agar kita bisa banyak mempersiapkan bekal amal sebelum kita kembali kepada Allah. Dan yang kedua, boleh jadi karena Allah tahu dosa kita banyak, sehingga Allah berikan kesempatan usia kepada kita agar kita segera bertaubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Yang bertanya, keinginan kita untuk berubah, untuk berhijrah, untuk bertobat ini luar biasa. Itu nikmat dari Allah. Nikmat dari Allah. Dan itu tanda cintanya Allah kepada kita. Karena perlu diketahui ya, ada setidaknya 6 tanda ketika Allah mencintai hambanya. 1, Allah menguji hambanya itu dengan ujian yang datang dalam hidupnya. 2, hambanya itu diberikan kesempatan bertobat setelah dia berbuat kesalahan. Yang ketiga, hambanya itu diberikan ilmu, ya, untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Yang keempat, hambanya itu akan disibukkan dengan amal soleh dan amal kebaikannya. 5, hamba itu akan diistiqomahkan dalam ketaatannya. Sampai yang keenam, hamba tersebut diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah, Masya Allah. So mulai hari ini jangan merasa berat sehingga tidak bisa melangkah dalam kehidupan kita yang akan datang karena apa yang pernah terjadi di belakang. Yang sudah usai, selesai. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Ada seseorang yang, mohon maaf ya, dulu membenci Nabi, bahkan memusuhi Nabi. Tapi kemudian Allah berikan hidayah kepadanya, sampai kemudian beliau menjadi orang yang paling dicintai oleh Nabi. Dan saat ini beliau dimakamkan di samping makamnya Nabi SAW. Siapa dia? Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, maka jangan pernah tenggelam dalam keadaan kelam yang pernah ada di hidup kita. Kita masih punya harapan kok dengan kebaikan-kebaikan ini selama kita mau bertobat dan memperbaiki diri. Lihatlah filosofi kaca mobil. Kenapa kaca spion mobil itu lebih kecil daripada kaca bagian depan mobilnya? Karena kaca spion bagian samping hanya untuk melihat ke belakang, dan itu kecil saja. Tapi kaca bagian depan itu besar.
Karena boleh jadi apa yang sedang Allah siapkan di waktu yang akan datang itu jauh lebih besar daripada apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita sungguh-sungguh bertobat, minta ampun kepada Allah, dan terus memperbaiki diri kita dalam kebaikan dan ketaatan. Dan insya Allah kita diistiqomahkan sampai nanti kita husnul khatimah. Terakhir, ada satu doa yang bisa kita amalkan dan kita baca agar kita diberikan ketetapan, diberikan kemantepan gitu ya, untuk senantiasa berjalan di jalan hidayah Allah dan jangan sampai kita melenceng lagi dalam keburukan. Apa doanya? Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Boleh diamalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sekali lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Perbanyak istighfar, banyak minta ampun kepada Allah. Perbanyak istighfar, perbanyak istighfar. Insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Menyesal dengan dosa, berhenti melakukan dosa tersebut, dan sibuklah memperbaiki diri ke depannya. Semoga Allah bimbing kita dalam kebaikan dan perbaikan. Terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan jawabannya bisa menenangkan hati kita. Sampai bertemu di Tanya Hati selanjutnya. Teman-teman silahkan yang mau bertanya boleh tulis di komen YouTube ini atau kirimkan DM di Instagram atau di TikTok Ahilman Fauzi. Hatur nuhun, yang benar semua dari Allah, yang salah dari Ahilman yang banyak kesalahannya. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada teman-teman saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.